Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurillah wa ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azan wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu sifat-sifat Allah yang sangat mulia, yaitu sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Secara zatnya, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada seluruh makhluknya. Pembahasan ini semakin terasa sangat penting di zaman sekarang ini karena mulai muncul lagi orang-orang yang mempopulerkan akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka semua bersepakat, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, untuk mengingkari bahwasanya Allah berada di atas, bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya yang menyatakan Allah tidak berada di atas makhluknya adalah Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah. Dan para ulama dahulu mereka telah mengkhususkan penulisan buku-buku untuk membantah keyakinan kelompok-kelompok ini. Contohnya seperti buku yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah taala yang berjudul Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zanadiqah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan Zanadiqah. Kemudian juga seperti Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah dan Ar-Radd 'ala al-Bishr al-Marrisi, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan bantahan terhadap Bishr al-Marrisi, dan dia juga adalah seorang pemikiran Jahmiyah. Demikian juga Ibnu Qutaybah rahimahullah yang wafat pada tahun 276 Hijriah menulis sebuah kitab judulnya Al-Ikhtilaf fil Lafz wa Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wal Musyabbihah. Demikian juga Ibnu Battah yang wafat pada tahun 387 Hijriah dalam kitabnya Al-Ibanah. Demikian juga para ahli hadis, para ahli hadis dalam buku-buku hadis mereka juga mengkhususkan bab-bab untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang menolak Allah berada di atas. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Imam Bukhari menulis sebuah kitab dengan judul Kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Jadi dalam Sahih Bukhari banyak kitab-kitab, dari Kitabul Ilm, kemudian kitab salat, kitab yang lainnya sampai Kitabul Hajj, Kitabul Siyam, sampai ada namanya kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, kitab tentang bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Dan kitab ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dalam riwayat Al-Mustamli, karena murid-murid dari Imam Bukhari ada beberapa perawi-perawi, di antaranya riwayat Al-Mustamli menyebutkan dalam Sahih Bukhari ada kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Dan ini juga telah diisyaratkan oleh Ibnu Battal dan Ibnu Tin sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dalam kitab tersebut, kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, Imam Bukhari bermaksudkan untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang menolak Allah berada di atas. Oleh karenanya beliau membawakan, setelah itu beliau berkata, bab qaulullah ta'ala ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan malaikat Jibril naik ke Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka yang mengingkari Allah berada di atas. Kemudian beliau berkata, wa qauluhu jalla dzikruhu, dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dan kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Kemudian beliau berkata, wa qala Abu Hamzah an Ibni Abbas, bal wa Abu Dzar mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai kepada Abu Dzar tentang berita diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li akhihi, maka Abu Dzar berkata kepada saudaranya, a'lim li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama',
kabarkanlah kepadaku tentang berita lelaki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyangka dan dia mengatakan bahwasanya ada kabar dari langit sampai kepada dia. Ada kabar dari langit sampai kepada dia. Ini disebutkan semua dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Oleh karenanya, dan ini semua ingin membantah orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak di langit. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat-ayat Allah yang menjelaskan malaikat naik ke langit dan menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan telah datang khabar dari langit, itu khabar dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendalilan Imam Bukhari ini juga telah diisyaratkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Kalau antum ingin tahu perkataan para salaf tentang Allah berada di atas langit, cari buku karangan Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Dia punya buku judulnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Sekarang dicetak 2 jilid. Semuanya isinya perkataan para ulama dari zaman sahabat sampai zaman beliau tentang Allah berada di atas langit. Agar Anda tahu bahwasanya ratusan ulama yang menyatakan demikian. Bahwasanya akidah yang kita yakini bukan akidah buat-buatan, bukan pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman para ulama, para sahabat, ya. Dalam kitabnya Ulul Alil Ghaffar. Dan dia ulama besar dari mazhab Syafi'i. Insyaallah saya akan nukil perkataan ulama Syafi'iyah tentang Allah berada di atas langit, ya. Termasuk perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya. Haditsun akhrajahu Al-Bukhari fi kitab Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah. Ya. Dalam Sahih Bukhari ada kitab khusus judulnya bantahan terhadap Al-Jahmiyah. Min sahihihi fi bab qawlihi ilayya sadrul qalimut thayyibu an Ibnu Abbas, ya. Dia kemudian menyebutkan tentang pendalilan Al-Imam Al-Bukhari untuk membantah orang-orang Jahmiyah. Demikian juga setelah Imam Bukhari ada juga Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya dia membuat bab judulnya bab Firrat al-Jahmiyah. Bab membantah Jahmiyah. Karena fitnah ini sudah muncul sejak lama, fitnah Jahmiyah. Tetapi kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah munculnya belakangan. Tetapi sebenarnya nenek moyang mereka kembali kepada Jahmiyah. Mereka memiliki akidah yang sama, di antaranya sama-sama mengingkari Allah di atas, ya, sama-sama mengingkari bahwasanya Allah di atas. Oleh karenanya Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya membuat sebuah bab judulnya bab Firrat al-Jahmiyah, bab tentang membantah Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan hadis yang menjelaskan Allah berada di atas. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Sungguhnya Rabb kita, Rabb kami turun setiap malam di langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Kemudian Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang mohon kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia, ya. Demikian juga Ibnu Majah. Kita tahu ada Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah rahimahullah taala juga membawakan suatu bab dalam kitab sunannya. Bab judulnya bab fima angkaratil Jahmiyah, perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Ya, jadi maksud saya para ulama menulis buku khusus ataupun mereka selipkan dalam buku-buku hadis seperti dalam Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, demikian juga Ibnu Majah dalam sunannya, dia punya judul bab fima angkaratil Jahmiyah, karena orang-orang Jahmiyah mengingkari hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Makanya Al-Imam Abu Daud membuat bab bantahan terhadap Jahmiyah, kemudian dia bawakan hadis yang sahih tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah juga dalam kitabnya dalam sunannya bab fima angkarat al-Jahmiyah, perkara-perkara yang diingkari oleh al-Jahmiyah. Demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga dalam sunannya membantah Jahmiyah yang menolak hadis-hadis sifat. Demikian juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Beliau mengatakan bab bayanu kufril Jahmiyah ad-dhullal, ya, bi ru'yatillah, ya. Ya, tentang bab tentang penjelasan tentang kekafiran orang-orang Jahmiyah yang sesat, yang mereka mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Al-Imam At-Tabrani membuat bab seperti itu. Kemudian usaha para ulama, ya, Imam Ahmad, kemudian Ad-Darimi, kemudian Bukhari, kemudian Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian At-Tabrani, dilanjutkan oleh para ulama belakangan seperti
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menulis sebuah buku yang judulnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Bayan Talbisil Jahmiyah yang sekarang dicetak 8 jilid. Ya, untuk membantah pemikiran-pemikiran orang-orang Jahmiyah. Demikian juga dilanjutkan oleh muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah 'alal Jahmiyah wal Mu'attilah, yang artinya halilintar yang diturunkan untuk membantah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang penolak sifat, ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah yang tenar dari orang-orang Jahmiyah yaitu menolak Allah di atas langit. Oleh karena kita dapati penukilan dari banyak para ulama salaf yang mengingkari akidah Jahmiyah. Contohnya Abu Abdullah Al-Ausi, ya. Saya ingin memperbanyak penukilan dari para salaf untuk meyakinkan kita bahwasanya akidah kita ini bukan pemahaman kita sendiri, tetapi pemahaman para salaf, para a'immah. Karena kita enggak ngambil akidah sembarangan, ya. Kita ngambil akidah Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para salaf. Sebenarnya dalam membahas masalah ini harusnya saya mendahulukan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian pemahaman para salaf. Tapi saya sengaja mendahulukan perkataan para salaf, ya. Karena kalau Al-Qur'an dan sunnah insyaallah kita semua langsung percaya. Namun khawatir ada orang mengatakan itu kan pemahaman Anda, itu kan perkataan Anda, maka saya dahulukan penukilan dari para ulama salaf, terutama tentang pernyataan mereka bahwasanya Allah berada di atas dan bahwasanya orang-orang yang mengingkari Allah berada di atas adalah orang-orang Jahmiyah. Contohnya Abu Abdullah Al-Ausi berkata, "Sami'tu Wahba bin Jarir yaqul," aku mendengar Wahab bin Jarir berkata, "Innama yuridul Jahmiyatu annahu laisa fis sama'i syai'un." Sungguhnya orang-orang Jahmiyah itu berkehendak untuk menyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Jadi keyakinan tidak ada Tuhan di atas langit itu keyakinan siapa? Orang-orang Jahmiyah. Kemudian juga Al-Asram berkata, "Wa qultu li Sulaiman bin Harb, ayu syai'in kana Hammad bin Zaid yaqul fil Jahmiyah." Aku berkata kepada Sulaiman bin Harb, apakah yang dikatakan oleh Hammad bin Zaid tentang orang-orang Jahmiyah? Apa kata Hammad bin Zaid? Kana yaqul innama yuriduna annahu laisa fis sama'i syai'un. Bahwasanya orang-orang Jahmiyah itu hendak menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan di atas langit. Kemudian juga Jarir bin Abdullah bin Abdul Hamid, beliau berkata, dan ini semua dinukil, ya, dalam kitab Al-Ibanah karangan Ibnu Battah dan juga dalam kitab As-Sunnah karya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan kitab Itsbat fi Ulu. Jarir bin Abdullah Abdul Hamid berkata, "Kalamul Jahmiyah awaluhu aslun wa akhiruhu summun." Perkataan orang-orang Jahmiyah itu awalnya adalah madu, namun akhirnya adalah racun. "Innama yuhawiluna an yaqulu laisa fis sama'i ilahun." Mereka berusaha untuk menyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Perkataan orang Jahmiyah itu semua berputar untuk menyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Dan ini dinukil oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Alil Ghaffar. Ibnu Mubarak berkata, ada seorang laki berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ya Abu Abdurrahman, qad khiftu Allah min kathrati ma adu'u alal Jahmiyah." Ada seorang berkata, dia mengeluh, dia mengatakan, dia curhat, dia mengatakan, "Ya Ibnu Mubarak, ya Abu Abdurrahman, saya takut kepada Allah karena saya terlalu sering mendoakan keburukan bagi orang-orang Jahmiyah." Maka Ibnu Mubarak mengatakan, "La takhaf, jangan takut. Kau sering mendoakan keburukan kepada Jahmiyah itu benar, jangan kau takut. Fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis sama'i laysa bi syai'." Karena mereka menyangka bahwasanya Tuhanmu yang ada berada di atas langit bukanlah sesuatu. Bukanlah suatu apapun. Karena orang Jahmiyah selain mereka menolak Allah di atas, mereka menyatakan juga Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Jadi apa bedanya Allah tidak punya sifat? Tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak anu, tidak anu. Apa bedanya dengan tidak ada? Hakikatnya sama-sama seperti tidak ada. Dari Abdurrahman bin Mahdi dikatakan kepada dia, innal Jahmiyah yaquluna innal Qur'ana makhluq." Sungguhnya orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Faqala innal Jahmiyata lam yuridu dha wa innama aradu an yanfu an yakuna ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata dia, orang-orang Jahmiyah tidak bermaksud mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi mereka berkehendak untuk menafikan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Itu kehendak orang-orang apa? Jahmiyah. Wa aradu an yanfu an yakuna Allah Ta'ala kallama Musa. Dan mereka juga hendak mengingkari bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Orang Jahmiyah punya pemikiran sendiri. Mereka tatkala beriman kepada Allah, mereka punya syarat
Untuk syarat-syarat Tuhan itu ada syaratnya. Mereka punya syarat Tuhan. Apa syarat Tuhan? Di antaranya tidak boleh di atas. Di antaranya syarat Tuhan tidak boleh berbicara dengan suara. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan Allah berbicara wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Oleh karenanya ada sahut menyahut antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa matilka biyaminika ya Musa. Ada apa di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya, Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya atawakka 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Sungguhnya inilah tongkatku dan aku bertelekan dengan tongkat tersebut dan aku mencari makanan buat onta-ontaku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya punya kepentingan-kepentingan yang lain yang bisa saya gunakan dengan tongkat ini. Allah menyahut lagi, qala alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Terjadi tanya jawab pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Jahmiyah menyatakan Allah berbicara tidak berbicara. Dan Allah kalaupun berbicara tidak ada suaranya. Mereka punya syarat, tidak boleh ada Tuhan seperti ini. Dan ini yang diwariskan kemudian oleh orang-orang Asy'ariyah, ya. Kemudian diwariskan lagi oleh orang-orang liberal. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara namun tanpa suara, tanpa huruf kata mereka. Nanti akan mungkin kalau kesempatan kita akan jelaskan syubhat ini. Sehingga akhirnya kesimpulannya Al-Qur'an bukanlah kalamullah, dan ini dalam buku-buku Asy'ariyah disebutkan Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tetapi hikayat, ibarat dari maksud Allah. Adapun yang termaktub dalam Al-Qur'an bukan firman Allah kalau bukan perkataan Jibril atau perkataan Muhammad. Karena Allah tidak boleh berbicara dengan suara dan tidak boleh berbicara dengan apa? Dengan huruf. Kenapa? Syarat Tuhan menurut mereka seperti itu. Tuhan tidak boleh berbicara dengan suara dan tidak boleh berbicara dengan huruf. Akhirnya diwarisi oleh orang-orang liberal mengatakan Tuhan tidak punya bahasa. Sehingga akhirnya apa? Al-Quran ini bukan bahasa Tuhan. Akhirnya mereka bergampang-gampangan dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara yang sangat ngawur. Karena menurut mereka ini bukan bahasa Tuhan. Tatkala seorang meyakini ini bukan bahasa Tuhan, maka pensucian terhadap ayat-ayat ini menjadi kurang, ya. Dan akhirnya timbullah tafsiran-tafsiran liberal yang ngawur-ngawur dan mereka nekat bahkan menyelisihi zahir daripada ayat. Intinya perhatian Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Abdurrahman bin Mahdi, ya, bahwasanya dan ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang Jahmiyah mereka ingin mengingkari Allah berada di atas arsy. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan dalil-dalil tentang Allah berada di atas arsy. Setelah itu saya akan kembali lagi menukil perkataan ulama Syafi'iyah, ya. Jadi kita memperbanyak penukilan dari ulama salaf untuk meyakinkan bahwasanya ada seorang dai, ya, yang menyatakan, siapa bilang bahwasanya para salaf dahulu meyakini Allah di atas? Dia mengatakan demikian dengan mudahnya, ya. Padahal terlalu banyak nukilan dari para ulama salaf yang menyatakan Allah berada di atas. Bahkan menyatakan orang yang mengingkari Allah berada di atas adalah orang-orang apa? Jahmiyah. Taib. Adapun dalil-dalil tentang Allah berada di atas maka sangat banyak, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dialah Allah yang maha kuasa dan berada di atas hamba-hambanya. Fauqa ibadi, berada di atas hamba-hambanya. Di sini Allah menyebutkan Allah berada di atas hamba-hambanya. Kemudian juga Allah menyebut kalimat fauqiyah. Fauqiyah dalam bahasa Arab artinya di atas. Namun ayat seperti ini nanti ditakwil oleh orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan fauqa ibadihi artinya bukan di atas secara zatnya, tetapi maksudnya kualitas Allah lebih besar daripada, lebih tinggi daripada kualitas hamba-hambanya. Seperti seorang berkata, "Az-zahabu fauqa al-fiddah." Emas itu lebih tinggi daripada perak. Maksudnya bukan emasnya posisinya lebih tinggi daripada perak, tetapi kualitas emas lebih tinggi daripada kualitas perak. Mereka menafsirkan demikian, ya. Namun penafsiran seperti ini tidak mungkin dilakukan tatkala kalimat fauq ada kalimat min sebelumnya. Ya, saya ulangi, tafsiran seperti ini tidak mungkin dilakukan tatkala ada kalimat min sebelumnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka. Kalau sudah dari arah atas itu menunjukkan atas, bukan sekedar kualitas.
Tidak mungkin kita mengatakan dalam bahasa Arab bahwasanya emas lebih baik daripada perak, kemudian kita mengatakan adz-dzahabu min fawqil fiddah. Kalau kita katakan adz-dzahabu ada minnya, min fawqil fiddah, ada tambahan dari atas, berarti maksudnya benar-benar emas itu posisinya di atas, bukan sekedar kualitas. Nah, malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim, kata Allah. Bahwasanya mereka takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka. Berarti Allah berada di atas para malaikat secara posisi, Allah berada di atas para malaikat. Dan para ulama menjelaskan apa faedahnya tatkala Allah mengatakan Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Kalau tidak ada apa-apa, ngapain Allah mengatakan demikian? Ya. Karena kalau kita mengatakan Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya, seakan-akan kita tidak kurang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan hamba-hambanya. Makanya seorang penyair berkata, "Alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha minal asa." Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan berkurang pamornya jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat, ya. Kalau Anda membandingkan pedang dengan tongkat, sebenarnya Anda merendahkan siapa? Pedang. Beda kalau Anda bilang pedang lebih tajam daripada pisau. Wah, ini mungkin. Berarti Anda memuliakan apa? Pedang, ya. Kalau ada seorang mengatakan Ibnu Taimiyah lebih pintar daripada Firanda, ya ini menghina Ibnu Taimiyah. Ngapain dibandingkan dengan apa? Dengan saya. Ya. Beda kalau dikatakan Ibnu Taimiyah lebih pintar daripada Ibnu Qayyim, makin memuji Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka buat apa Allah mengatakan Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya? Allah tidak menyatakan demikian kecuali kalau dalam rangka membantah. Tapi kalau dalam rangka pemaparan, maka tidak perlu Allah membandingkan Allah dengan hamba-hambanya. Makanya dimaksudkan Allah berada di atas hamba-hambanya. Benar, Allah berada di atas hamba-hambanya dari segi posisi. Zat Allah lebih tinggi daripada zat makhluknya. Oleh karenanya dalam ayat-ayat yang lain Allah menggunakan kalimat min fauqi untuk menunjukkan arah atas. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharra alaihimus saqafu min fauqihim." Maka jatuhlah atap min fauqihim, dari atas arah mereka, jatuh merobohi mereka. Atap berada di mana? Di atas. Kemudian jatuh menimpa mereka. Allah menggunakan kalimat min fauqihim. Makanya kalau ada kalimat min, ini adalah nas bahwasanya itu menunjukkan arah atas. Contohnya Allah berfirman, "Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Hari di mana azab menimpa mereka min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Jadi min fawq artinya apa? Dari arah atas. Demikian juga Allah menyebutkan tentang siksaan penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Lahum min fawqihim dhulalun minan nar." Maka bagi mereka lapisan-lapisan api neraka jahanam min fawqihim, dari arah mereka, wa min tahtihim dhulal, demikian juga lapisan-lapisan api neraka dari bawah mereka. Jadi min fawq dalam bahasa Arab artinya dari arah atas. Makanya tatkala Allah mengatakan tentang malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas, menunjukkan posisi para malaikat, zat mereka di bawah dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pamor dan kualitas, tapi posisi juga di bawah daripada posisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang bahwasanya Allah berada di atas, yaitu penjelasan adanya sesuatu yang naik seperti malaikat dan amal soleh menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat, para malaikat dan malaikat Jibril naik ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dan al-uruj dalam bahasa Arab artinya naik. Dan naik itu dalam bahasa apapun dari bawah ke atas. Nah, kalau Allah mengatakan para malaikat naik ke arah Allah, berarti Allah berada di mana? Di atas. Dan ayat inilah tadi yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak di atas. Di antaranya ayat ini. Kemudian juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr." Bahwasanya malaikat malam dan malaikat siang mereka bergantian tugas dan mereka sama-sama berkumpul tatkala salat asar dan tatkala salat
salat fajar sebelum ganti sip, ya. Ada sip malaikat pagi dan ada sip malaikat apa? Malam. Mereka berkumpul tatkala salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang tadinya bermalam dengan kalian naik ke atas Allah Subhanahu wa taala, naik ke arah Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih ngerti tentang hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku tatkala kalian meninggalkan mereka? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka dalam kondisi salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang kepada mereka dan mereka dalam kondisi salat. Yaitu malaikat malam, mereka datang di waktu sore. Mereka datang di waktu sore, mereka dapati hamba-hamba Allah sedang salat. Kemudian mereka bermalam dengan hamba-hamba Allah. Tatkala mereka hendak lapor kepada Allah di waktu subuh, mereka juga dapati hamba-hamba Allah sedang salat. Bagaimana mereka lapor? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka naik ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah tidak di atas, ngapain mereka naik ke atas? Kemudian juga seperti Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh diangkat oleh Allah ke atas. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya, ya, Allah menyebutkan tentang diangkatnya sebagian makhluk selain malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahu Allahu ilaih, dan Allah mengangkat Nabi Isa. Kenapa orang-orang Nasrani mereka menyangka Nabi Isa disalib? Demikian juga orang Yahudi, mereka menyangka mereka telah menyalib Nabi Isa. Maka Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sungguh mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, bal rafa'ahu Allah ilaih, akan tapi Allah angkat Nabi Isa ke arah Allah. Diangkat ke mana? Ke langit. Diangkat ke arah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di atas. Kemudian juga seperti dalil yang berikutnya, dalil ke-6, dalil bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah, dan kita tahu Al-Qur'an turun dari atas ke bawah. Kata Allah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Qur'an dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Al-Quran turun, kita bilang Al-Quran turun dari Allah ke Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat Jibril. Dan namanya turun itu dari atas ke bawah. Dalam bahasa apapun adalah turun dari atas ke bawah. Contohnya tanzilun minar rahmanir rahim. Al-Quran adalah diturunkan dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Kemudian juga dalil yang tegas bahwasanya Allah berada di atas langit. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit bahwasanya dia akan menjungkirkan balikkan bumi bersama kamu, ya. Jadi Allah mengatakan kalian di bumi. Apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Ini jelas, "Aamintum man fis sama." Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Jelas Allah mengatakan Allah itu berada di atas langit. "Aamintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba." Apa kalian juga merasa aman dari zat yang berada di atas langit akan mengirimkan badai atau hujan batu kepada kalian, ya. Dan dari hadis juga sangat banyak, ya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku kepercayaan zat yang ada di atas langit? Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Kata Nabi, datang kepadaku kabar dari langit, ya, pagi dan sore. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sungguhnya orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan rahmat kepada kalian. Lihat Rasulullah SAW membandingkan antara bumi dan langit. Kalau kalian merahmati yang ada di bumi, yang di langit akan rahmat kepada kalian. Kemudian juga di antara dalil tentang persaksian seorang budak, ya, tatkala kisah Muawiyah bin Al-Hakam, seorang sahabat yang dia ingin membebaskan budaknya, kata Nabi jangan dulu bebaskan tapi tes dulu budak wanita tersebut. Maka di antara
pertanyaan Rasulullah SAW yang sampaikan kepada wanita tersebut untuk dites, kata Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan fis sama, ada di langit. Itu berada di atas langit. Yang pertanyaan kedua, man ana, siapa saya? Kata wanita tersebut, budak tersebut, anta Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul. Maka Rasulullah berkata kepada Muawiyah bin Al-Hakam, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang, merdekakan dia, sungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Budak ini dinyatakan oleh Nabi sebagai budak yang beriman tatkala dia mengetahui bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah, sebagian orang berusaha untuk mendhaifkan hadis ini, padahal hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah pembebasan budak. Maka disahihkan oleh Imam Syafi'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menjelaskan tentang sisi pendalilan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Kemudian datang orang-orang sekarang menyatakan hadis ini apa? Lemah. Kita katakan kalau hadis ini lemah padahal ini riwayat Imam Muslim, toh masih banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian ya, di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, ya, adalah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah ada 7 tempat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dan istawa dalam bahasa Arab kalau digandingkan dengan ala, maknanya adalah di atas. Istawa ala artinya maknanya adalah di atas. Oleh karena sebagian dai mengatakan istiwa itu maknanya ada 7. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, terus yang mana? Kita bilang istiwa benar maknanya ada 7. Tetapi kalau sudah digandingkan dengan ala, maka maknanya cuma 1, yaitu apa? Di atas. Misalnya saya salat, saya mengatakan istawu, luruslah. Istawu, apa? Sawu sufufakum, istawu, luruslah kalian. Karena saya tidak mengatakan ala. Tapi kalau saya mengatakan istawu ala, berarti saya mengatakan beradalah di atas. Paham? Oleh karena tergantung kata gandengnya. Oleh karena kalau ada yang mengatakan istiwa maknanya 7, ini sebenarnya talbis. Kita mengatakan yang dimaksud bukan istiwa doang, tetapi istiwa ala. Kalau istiwa ala dalam bahasa Arab, maka maknanya cuma apa? Di atas. Oleh karenanya Mujahid, muridnya Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala menafsirkan kalimat istawa, dia mengatakan ala, di atas. Maknanya apa? Di atas. Sementara orang Jahmiyah, mereka berusaha untuk mentakwil dengan mengatakan istaula, artinya Allah menguasai arsy. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, artinya kemudian Allah menguasai arsy. Maka bantahannya sangat mudah. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai apa? Arsy. Apakah ada makhluk Allah yang pernah tidak dikuasai oleh Allah kemudian Allah menguasainya? Jawabannya tidak mungkin. Seluruh makhluk Allah di atas kekuasaan siapa? Allah. Oleh karenanya maksudnya adalah beristiwa di atas arsy, artinya Allah berada di atas arsy secara khusus. Kemudian di antara dalil tentang bahwasanya Allah di atas, Rasulullah SAW memberi isyarat ke langit, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tatkala haji wada. Dan haji wada ini disebutkan diikuti oleh sekitar 80.000 sahabat, ada yang mengatakan 100.000 sahabat, ada yang mengatakan 120.000 sahabat. Mereka berhaji bersama Nabi yang dikenal dengan hajatul wada, haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Waktu Rasulullah SAW berceramah dengan ceramah yang panjang, kemudian Rasulullah SAW berkata, wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku. Fama antum qailuna, apa yang akan kalian jawab kalau ditanya oleh Allah tentang aku? Qalu, maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi kepada Allah tentang Anda bahwasanya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan amanah Allah, dan engkau telah menasihati. Maka Rasulullah SAW menggerakkan jarinya, yarfa'uha ila sama, dia arahkan ke langit. Wa yankutuha ilan nas, kemudian dia arahkan kepada manusia. Dia mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, yaitu ya Allah persaksikanlah perkataan mereka, ya Allah persaksikanlah persaksian apa? Mereka. Nah, kalau Allah tidak di langit, ngapain Nabi arahkan ke atas? Kemudian juga di antara dalil tentang bahwasanya Allah berada di atas, yaitu kita disunahkan untuk berdoa mengadahkan langit kemana? Ke arah atas. Dan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sufran aw sifran khaibatain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu, dan Allah sangat baik. Allah malu jika ada hambanya yarfa'u yadayhi ilaihi, mengangkat kedua tangannya ke arah Allah.
kemudian Allah membalikkan kedua tangan tersebut dalam kondisi kosong, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita dapati fitrah manusia, dia tatkala berdoa dia mengarah ke mana? Ke langit ya. Ke langit. Dan saya rasa akidah bahwasanya Allah di atas itu akidah seluruh kebanyakan umat Islam Indonesia. Makanya kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Iya enggak? Ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana, ada yang mengatakan demikian? Enggak ada. Mereka selalu berkata kita serahkan kepada yang di atas. Karena hati mereka tahu bahwasanya Tuhan berada di atas. Oleh karena pernah terjadi perdebatan antara seorang guru ya dengan murid-muridnya. Guru ini mengingkari Allah di atas, sementara murid-muridnya bersikeras bahwasanya Allah berada di atas. Akhirnya gurunya tersinggung. Kata gurunya mengatakan nanti kita pada kita di hadapan Allah nanti. Dia sambil tunjuk marah ke arah atas. Mulutnya kafir tapi tangannya jarinya beriman ke atas. Oleh karena saya katakan bahwasanya ini adalah akidah kebanyakan umat, kebanyakan manusia, kebanyakan orang bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas, dalil-dalil datang dalam hadis mutawatir diriwayatkan dari 20 lebih sahabat bahwasanya penghuni surga akan melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Nabi SAW berkata, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini, ya. Kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat rembulan di bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, kata Nabi SAW. Yang disamakan oleh Nabi bukanlah wajah Allah dengan rembulan, tetapi cara penglihatan. Sungguhnya kalian melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Dan kalau kita melihat rembulan ke arah mana? Ke arah atas, sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Maka demikianlah tatkala kita melihat Allah pada hari kiamat kelak, ada arahnya ke arah atas. Ke arah atas. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas, Allah mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas adalah kisah Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW tatkala hendak menerima perintah salat dari Allah, Nabi dipanggil oleh Allah untuk naik ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk salat 50 waktu sehari semalam, dan Nabi terima saja. Nabi terima saja. Waktu Nabi turun ke langit yang ke-6, ya, kata Nabi SAW, ya, fanazaltu, kata Nabi setelah Nabi bertemu dengan Allah, kata Nabi, dan ini hadis yang sahih, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, fanazaltu ila Musa, aku pun turun ke arah Musa. Dan Musa kalau tidak salah di langit yang ke-6. Maka Musa berkata, ma faradha rabbuka ala ummatik, apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap umatmu? Aku berkata khamsina salat, 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif, balik lagi kepada Allah, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, sungguhnya umatmu tidak akan mampu salat 5 waktu sehari semalam. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum, aku telah menguji Bani Israel dan mereka tidak mampu. Aku tahu tentang kondisi mereka. Faraja'tu ila Rabbi, aku pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW naik kemudian turun, naik kemudian turun, sampai akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allahu yakum. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih pada pendalilan bahwasanya Allah berada di atas langit. Telah kita sebutkan bahwasanya tatkala Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi turun menuju Nabi Musa. Nabi Musa nasihati, umatmu tidak akan mampu. Maka Nabi Muhammad SAW naik lagi ketemu dengan Allah. Terus naik turun sampai akhirnya jadi 5 waktu sehari semalam, ya. Alhamdulillah Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot juga. Ini mati. Oleh karenanya kita sampaikan bahwasanya alhamdulillah, ya, Nabi Muhammad SAW dinasihati oleh Nabi Musa sehingga akhirnya keringanan kita rasakan, ya, dalam sehari semalam cuma 5 waktu.
Oleh karenanya barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas, seakan-akan dia telah mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj. Ya. Kalau ternyata Allah berada di mana-mana, Allah tidak di atas, buat apa Nabi Muhammad SAW susah-susah kemudian naik ke atas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil ya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, di antaranya bahwasanya nabi-nabi sebelumnya juga tegas menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Hal ini sebagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun memahami bahwasanya Nabi Musa menyatakan Allah berada di atas. Karenanya Fir'aun berusaha mengingkari pernyataan Nabi Musa tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qala fir'aunu ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, panglimaku, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandang Musa adalah berdusta. Artinya Musa berdosa bahwasanya dia punya Tuhan di atas. Maka saya ingin buktikan Tuhannya tidak ada di atas. Berarti Nabi Musa telah berdakwah kepada Fir'aun bahwasanya Tuhannya berada di atas, dan Fir'aun hendak mendustakan Musa. Caranya bagaimana? Dia ingin naik langit ke atas dan dia ingin tunjukkan bahwasanya tidak ada Tuhan di atas. Oleh karenanya orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas, mereka sungguhnya mengikuti akidahnya Fir'aun yang berusaha mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan ya, maksud Fir'aun, sungguhnya aku memandang Musa sebagai pendusta, artinya sungguhnya aku mengira Musa berdusta terhadap ucapannya yang mengaku bahwasanya di atas langit ada Tuhan yang mengutusnya. Jadi memang Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Jadi Fir'aun ingin mendustakan Musa yang menyatakan Tuhannya berada di atas langit. Kemudian di bahwasanya Allah berada di atas, yaitu bahwasanya Allah tersucikan dari segala perkara yang aib dan celah dan kekurangan. Nah, kalau Allah tidak berada di atas, kelazimannya Allah berada di bawah ya. Allah berarti berada di bawah, dan sesuatu yang di bawah tercela. Namanya sesuatu yang mulia, yaitu semakin di atas semakin mulia. Oleh karenanya Allah tatkala menghina sesuatu, Allah merendahkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar yang paling bawah dari neraka jahanam. Ya. Taib, kemudian juga banyak ulama ya, ini di antara dalil tentang bahwasanya Allah berada di atas. Dan kemudian banyak ulama yang menyampaikan tentang ijma bahwasanya Allah berada di atas ya. Ijma artinya kesepakatan para ulama ya. Di antaranya yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Dan Imam Al-Auza'i ini wafat pada tahun 157 Hijriah. 157 Hijriah. Dan beliau berkata ya, kunna wattabi'un mutawafirun. Kami dan para tabi'in masih banyak. Naqul, kami berkata, inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi. Kami seluruhnya berkata bahwasanya Allah yang maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala. Dan kami beriman dengan apa-apa yang datang dari sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kata dia, seluruh tabi'in menyatakan Allah berada di atas arsy-Nya. Dan banyak perkataan para sahabat menunjukkan Allah berada di atas arsy-Nya. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah. Ini para ulama salaf. Dia menyatakan ya, hadza qaulul a'immati fil Islam was sunnah wal jamaah. Ini adalah perkataan para imam Islam dan imam sunnah dan jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah ala arsyihi. Kami mengetahui bahwasanya Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Sungguhnya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya. Dan ini dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ayyil Ghaffar. Kemudian juga ijma' dinukilkan oleh Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah.
Ya. Beliau berkata, wal umam kulluha, seluruh umat, Arabiyuhum wa ajamiyuhum, baik orang Arab maupun orang Ajam selain Arab. Mereka berkata, innallaha ta'ala fis sama', sungguhnya Allah berada di atas langit. Seluruhnya, mereka seluruh umat semuanya mengarahkan tatkala mereka mencari Tuhan, arahnya ke mana? Ke langit. Ya. Baik agama Yahudi, baik agama Nasrani maupun agama Islam, ya, arah mereka mencari ketinggian. Mereka meyakini Tuhan berada di atas apa? Ketinggian. Kemudian juga Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Dia berkata dalam bukunya Ar-Rad 'alal Bishr al-Marrisi, wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin wal kafirin anna Allah fis sama'. Kata dia, ini tahun 280 Hijriah, ya. Sungguh telah sepakat perkataan kaum muslimin dan orang-orang kafir bahwasanya Allah berada di langit. Wa hadduhu bidzalik, dan mereka telah menyatakan demikian. Ilal mirrisi dhalu ashabuhu, kecuali yang menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi seluruh umat adalah Bishr al-Mirrisi yang sesat dan juga para pengikutnya. Kemudian beliau berkata, hatta sibyan alladzina lam yablughul hinth, bahkan orang-orang anak-anak kecil yang belum dewasa, qad arafuhu bidzalik, mereka tahu bahwasanya Allah berada di atas. Wa idza hazaba as-sabiyyu syai'un yarfa'u yadayhi ila rabbih yad'u ila sama'. Kalau mereka dikagetkan dengan sesuatu, maka anak kecil tersebut mengangkat tangannya ke arah langit. Kemudian Zakaria As-Saji, yang wafat pada tahun 307 Hijriyah. Beliau berkata, al-qaulu fi sunnah allati ra'aitu alayya ashabuna ahlul hadis, dan perkataan dalam sunnah Nabi yang saya melihat seluruh ashabul hadis, para ahli hadis, yang saya menemui mereka, annallaha ta'ala ala arsyihi, bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Demikian juga perkataan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah yang wafat pada tahun 311 Hijriyah. Dia berkata juga dalam bukunya, ya, kama akhbarana fi muhkami tanzilihi wa ala lisani nabihi alaihi salam, kama huwa mafhumun fi fitratil muslimin ulama'ihim wa juhalihim, sebagaimana Allah telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah diketahui dari fitrahnya kaum muslimin, baik para ulama'nya maupun orang-orang yang bukan ulama'nya, baik ahrarihim wa mamalikihim, meskipun baik orang-orang yang merdeka maupun para budak mereka, wa dzukranihim wa inathihim balighihim wa atfalihim, demikian juga laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kullun man da'allaha fa innama yarfa'u ra'sahu ila sama'. Setiap mereka, mau ulama, mau enggak ulama, laki-laki maupun perempuan, anak-anak mau dewasa, semuanya kalau berdoa angkat tangan ke mana? Ke langit. Enggak ada yang angkat tangan ke bawah, enggak ada yang angkat tangan ke samping, ya. Enggak ada yang mengatakan di belakang mungkin, enggak ada. Semuanya pasti ke mana? Ke atas. Kenapa? Fitrah mereka mengetahui bahwasanya Tuhan itu Maha tinggi. Mereka mengetahui bahwasanya semakin tinggi semakin mulia sesuatu. Maka mereka mencari ke arah atas. Banyak ya, saya mau nukil semua, nanti kita bisa sampai jam 10, ya. Oleh karenanya saya ingin sampai jam 8 kurang, ya. Ada juga dinukil oleh Imam Ibnu Battah, kemudian Abu Umar At-Talamkani, At-Talamanki, kemudian Abu Usman As-Sabuni, Abu Nasr As-Sijzi, yang ini wafat termasuk ulama-ulama terdahulu. Kemudian Abu Nuaim, pengarang kitab Al-Hilyah, Imam Abu Zur Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriyah, Imam Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijriyah, dan banyak juga. Demikian juga Ibnu Abdul Bar, ulama besar di mazhab Malikiyah yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Beliau berkata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama' 'alal arsy min fawqi sab'a samawat. Dan pada hal ini ada dalil hujjah yang menunjukkan Allah berada di atas langit, di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy, ya, bahkan sebagian ulama Asy'ariyah. Saya ulangi bahwasanya yang mengingkari Allah berada di atas arsy ada 3 golongan. Semuanya adalah golongan penolak sifat.
yang menyelisih jalan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah, dan golongan Asy'ariyah. Ternyata kita dapati sebagian ulama Asy'ariyah, terutama ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yang terdahulu, ternyata mereka juga mengakui Allah berada di atas arsy. Di antaranya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat, beliau menjelaskan ya tentang mazhab Ahlussunnah fima jara baina Ahmad bin Ishaq bin Khuzaimah wa baina ashabihi. Kemudian beliau menyebutkan yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bila kaif. Allah berada di atas arsy tanpa harus mengetahui bagaimananya. Wal atharu anis salaf fi mithli hadza katsiratun, dan athar dari para salaf tentang hal ini bahwasanya Allah berada di atas arsy tanpa harus mengetahui bagaimananya sangat banyak. Kata beliau, wa ala hadhihi tariq yadullu madhhabu Syafi'i radhiyallahu anhu wa ilaihi dhahaba Ahmad bin Hanbal. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh mazhab al-Imam Syafi'i dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dia menjelaskan makna dari kalimat man fis sama. Firman Allah, aamintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Kata beliau, thumma makna qaulihi fil kitab. Kemudian makna dari firman Allah, man fis sama, zat yang berada di langit, maksudnya man fawqas sama, yaitu yang berada di atas langit. Ini jelas Imam Baihaqi. Dan Imam Baihaqi adalah ulama besar dari mazhab Asy'ariyah, bermadzhab Syafi'i dan juga sekaligus bermadzhab Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah mutaqaddimin. Oleh karenanya Asy'ariyah juga terbagi dua secara umum. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, ada Asy'ariyah mutaakhirin. Yang menolak semakin banyak menolak sifat adalah Asy'ariyah mutaakhirin, yang belakangan. Adapun mazhab Asy'ariyah mutaqaddimin yang terdahulu, mereka banyak menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Di antaranya mereka menetapkan sifat bahwasanya Allah berada di atas. Makanya kalau datang ulama Asy'ariyah belakangan seperti Razi dan yang lainnya yang diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang di tanah air, mereka menyatakan Allah tidak ada di atas. Kita katakan Anda menyelisihi ulama Asy'ariyah sebelum Anda yang terdahulu. Ya. Mana yang lebih hebat? Anda apa ulama Anda yang dahulu? Sekaligus Anda menyelisihi perkataan para salaf, sekaligus Anda menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau maksud mereka Allah berada di atas, maksudnya ditakwil, oh maksudnya bukan berada di atas, tapi maksudnya begini, maka kita katakan kalau begitu terlalu banyak ayat dan terlalu banyak hadis yang harus ditakwil. Padahal mengenai Allah di atas berkaitan dengan turunnya wahyu, berkaitan dengan turunnya malaikat, berkaitan dengan doanya orang, para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil-dalil ini harus ditakwil kalau begitu. Kalau semua dalil yang begitu banyak ini, ratusan dalil harus ditakwil, jadilah Al-Qur'an bukan Arabiyyun mubin, bukan bahasa Arab yang jelas tapi enggak jelas. Kenapa semuanya harus ditakwil? Berarti asal dalam Al-Qur'an ditakwil. Padahal kita tahu bahwasanya asal dalam nusus, dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah zahirnya. Kita tidak mentakwil kecuali kalau memang perlu ditakwil yang lain. Tetapi kalau kita menyatakan bahwasanya yang dimaksud Allah tidak di atas, itu semua maksudnya begini, padahal Nabi tidak pernah menjelaskan itu semua. Padahal di zaman Nabi ada orang Arab Badui datang, waktu hajian orang Arab Badui ikut haji sama Nabi, dan Nabi mengatakan, ya Allah saksikanlah. Nabi tidak pernah menjelaskan, maksud saya nunjuk ke atas ini bukan berarti Allah di atas. Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Apa yang dipahami oleh orang Badui tatkala Nabi nunjuk ke atas? Apa yang dipahami orang Badui tatkala Nabi mengangkat kedua tangannya ke atas berdoa? Orang Arab Badui, ya mereka tahu zahirnya Allah berada di atas. Adapun perkataan ulama belakangan, maksudnya begini, ya ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan melazimkan kalau kita mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Allah berada di atas, maka terlalu banyak ayat dan terlalu banyak hadis yang harus kita takwil. Kalau begitu seakan-akan Al-Quran asalnya adalah bukan kitab yang jelas, tapi kitab yang tidak jelas. Kalau ternyata Nabi mengangkat tangan, Nabi nunjuk ke atas, Nabi ke atas menjelaskan kami naik ke atas langit, semuanya ternyata maksudnya Allah tidak di atas, berarti sebenarnya Nabi membingungkan umatnya. Berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk, tapi kitab yang menyesatkan. Kenapa? Al-Quran menafikan Allah di atas, tapi lafal-lafalnya semua menunjukkan Allah di atas. Berarti Al-Quran bukan hudan wa nur, bukan petunjuk, tapi kitab yang menyesatkan. Paham maksud saya? Ya. Kalau ternyata seluruh ayat-ayat tersebut maksudnya Allah bukan di atas, kalau gitu buat apa Al-Quran datang dengan kalimat malaikat naik ke atas, Al-Quran turun dari atas, kami mengangkat hambaku Nabi Isa ke atas,
Kemudian hadis-hadis yang begitu banyak, ternyata semuanya maksudnya bukan Allah di atas. Ini bukan Quran, bukan kitab petunjuk, tapi kitab yang menyesatkan hamba-hambanya. Ternyata maksudnya bukan di atas. Oleh karena yang benar, Allah di atas. Kemudian di antara para ulama ya Syafi'iyah ya. Saya ulangi dulu. Ini sekarang kita berbicara tentang ulama Asy'ariyah, di antaranya Baihaqi. Kemudian di antara ulama Asy'ariyah yang menyatakan Allah di atas adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari adalah pendiri mazhab Asy'ariyah. Pendiri mazhab Asy'ariyah. Dan dia di antara yang dia tetapkan adalah sifat-sifat dzatiyah, adapun sifat fi'liyah dia tolak. Dia dahulunya Mu'tazilah, puluhan tahun dalam mazhab Mu'tazilah karena bapak tirinya adalah Mu'tazilah, sehingga dia bergelut dalam mazhab Mu'tazilah, kemudian dia taubat dan dia berusaha mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun dia belum sampai pada tujuan terakhir, masih stop di tengah jalan. Dia tidak menetapkan seluruh sifat dzatiyah, dia tetapkan sifat fi'liyah, dia tolak. Namun di antara sifat yang dia tetapkan adalah sifat Allah berada di atas arsy. Oleh karena dia menyebutkan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar, dia menyebutkan ijma' yang ke-9. Kata beliau, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, wa ajma'u ya, beliau mengatakan wa ajma'u, bahwasanya mereka telah ijma'. Kemudian beliau sebutkan perkara-perkara yang ijma', di antaranya wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi, bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7, berada di atas arsy-Nya, bukan di bumi. Wa qad dalla ala dzalika biqaulihi ta'ala, dan Allah telah menunjukkan akan hal ini dengan firman-Nya, a amintum man fis samai, apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Dan juga firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, dan kepadanya lah kalimat yang baik naik. Kemudian juga berdasarkan firman Allah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Wa laisa istiwa'uhu 'alal arsy istila'an kama qala ahlul qadar, dan bukanlah firman Allah istawa 'alal arsy, berada di atas arsy, bukan maknanya menguasai arsy sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah. Karena setelah Abu Hasan Al-Asy'ari berusaha menuju kepada mazhab Ahlussunnah, meskipun dia tidak berhasil secara total, dia sengaja membantah Mu'tazilah karena dia dahulu berpemahaman apa? Mu'tazilah. Oleh karena dia sering menyinggung Mu'tazilah. Di antaranya mengatakan orang-orang Mu'tazilah mentafsirkan Allah di atas arsy dengan istaula, Allah menguasai arsy. Maka dia bantah bahwasanya Allah berada di atas arsy, di atas langit yang 7, bukan di atas bumi, berada di atas arsy-Nya, dan istiwa bukan maknanya menguasai sebagaimana pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Lianna Allah azza wa jalla lam yazal mustawilian ala kulli syai'in, karena Allah senantiasa menguasai segala sesuatu. Kalau Anda mengatakan istawa alal arsy, Allah menguasai arsy, maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tsumma stawa alal arsy, kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya arsy belum dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak benar karena Allah menguasai seluruh makhluknya. Kemudian juga Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah juga menyebutkan perkataan dia, karena ini perkara yang sangat mudah bagi kita untuk membantah orang-orang Asy'ariyah. Kita datangkan bukunya Abu Hasan. Kalian kan berintisab, berafiliasi kepada mazhab Asy'ariyah. Nah, ini buku imam kalian, menyatakan Allah berada di atas langit. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar, juga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, 2 jilid ya. Fi ikhtilaf Maqalatul Islamiyyin, tentang masalah firqah-firqah. Ya. Beliau mengatakan, hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah penghikayatan tentang secara global perkataan ahlul hadis dan perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya perkataan ahlus sunnah wal jamaah, perkataan ini, lihat perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, wa anna Allah subhanahu ala arsyihi, dan sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ar-rahman berada di atas arsy-Nya. Wa anna lahu yadaini bila kaif, dan Allah memiliki 2 tangan, tidak perlu tahu bagaimananya. Kama qala khalaqtu biyadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa kama qala bal yadahu mabsutatani, sebagaimana Allah berfirman, bahkan kedua tangannya terbentang, tidak terbelenggu. Wa anna lahu ainaini bila kaif, dan Allah memiliki 2 mata tanpa harus tahu bagaimananya, dan tidak perlu tahu bagaimananya. Ya. Kemudian wa anna lahu wajhan, dan Allah memiliki wajah sebagaimana firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa adalah wajah Allah yang mulia ya. Jadi ini adalah mazhabnya Abu Hasan
Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab-kitabnya. Kitab di antaranya Risalah ila al-Faqr dan juga kitab Maqalatul Islamiyin. Di antara ulama Asy'ariyah adalah Al-Baqillani. Al-Baqillani wafat pada tahun 403 Hijriah. Ulama-ulama besar, ulama mutaqaddimin. Dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, beliau mengatakan, "Fa hal taquluna innahu fi kulli makan?" Qila ma'adzallah bal huwa mustawin ala arsyihi. Apakah kalian mengatakan Allah berada di segala tempat? Maka dikatakan Maha suci Allah. Bal huwa mustawin ala arsyihi. Sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya. Kama akhbara fi kitabi, sebagaimana Allah kabarkan dalam kitabnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy-Nya beristiwa. Wa qala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Dan naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik, dan Allah berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Kemudian Al-Baqillani berkata, "Walau kana fi kulli makan lakana fi batnil insan." Kalau Allah berada di mana-mana, di setiap tempat, maka Allah akan berada dalam perut manusia. Wa famihi wa fil husyush, dan Allah akan berada dalam mulut manusia, dan Allah akan berada di tempat-tempat kotor, di WC dan di tempat buang sampah dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan kalau Allah berada di mana-mana, wa yasihu an yurghab ilaihi ila nahwil ardi wa ila khalfina wa yaminina wa shamalina. Kalau Allah berada di mana-mana, maka kita boleh berdoa ke arah depan, ke arah samping kiri, ke arah belakang. Tetapi ternyata orang tatkala berdoa ke mana? Ke arah atas. Dan ini logika yang benar dari Al-Baqillani, dan dia ulama Asy'ariyah terdahulu, ya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi tadi telah kita sebutkan. Jadi ulama yang belakangan memang ada sebagian ulama Asy'ariyah atau yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah yang mengingkari Allah berada di atas langit. Contohnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi kita katakan seperti Ar-Razi, ya. Tapi kita katakan mereka salah dalam hal ini. Mereka menyelisih perkataan salaf, mereka menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka menyelisih ulama terdahulu sebelum mereka. Oleh karenanya ada buku risalah baru ditulis sekarang, ya, saya baru beli kemarin, tentang disertasi atau tesis tentang penyelisihan ulama Syafi'iyah belakangan yang menyelisih ulama Syafi'iyah yang terdahulu dalam masalah akidah, ya. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah terdahulu mereka menyatakan Allah berada di atas langit. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sebagaimana tadi telah kita nukilkan, yaitulah mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga tadi perkataan Al-Baihaqi, dia juga ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian di antaranya Al-Imam Az-Zahabi, ya. Kemudian juga Abul Hasan Al-Hikari dan Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Maqdisi. Kemudian di antaranya Al-Barzanji, ya, banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang menyatakan Allah berada di atas. Di antaranya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah wafat pada tahun 311 Hijriah. Dan ini ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Dan Imam Nawawi rahimahullah memuji Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau berkata, Imam Ibnu Khuzaimah al-ma'ruf bi imamil a'immah. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan imamnya para imam. Ini dipuji oleh Imam Nawawi, ahli hadis. Dan dia imamnya para imam. Wa kana min hafazatil hadis. Wa kana min hifdzil hadis wa ma'rifatis sunnah bil ghayah al-aliyah. Dan beliau menghafal hadis dan mengenal sunnah dengan tingkatan yang tinggi. Jadi dipuji habis oleh Imam Nawawi. Ternyata beliau menyatakan, ya, dalam buku beliau bahwasanya Allah berada di atas langit. Di antaranya beliau menukil perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah berkata, "Subhana man wasi'a samul aswat, fasami Allah azza wa jalla kalamal mujadilah, wa huwa fawqa sab'a samawat, mustawin ala arsyihi." Waqad khafiya ba'du kalamiha ala man hadaraha wa qaruba minha. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara, sampai-sampai Allah yang berada di atas langit mendengar tentang seorang wanita yang sedang mengeluhkan tentang suaminya. Padahal orang-orang yang berada dekat wanita tersebut masih samar perkataan wanita tadi, bahkan ada yang tidak dengar, tapi Allah yang di atas langit mengetahui perkataan wanita tersebut. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengomentari hadis ini, ya. Hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza sa'altumullah fas'alullaha al-firdaus." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus.
fa innahu wasatul jannah, karena surga Firdaus berada di tengah surga yang paling tengah, wa alal jannah, dan dia yang paling tengah dan paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Khuzaimah berkata, fal khabaru yusarrihu anna arsya rabbina fawqa jannatihi, maka hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari tadi telah menegaskan bahwasanya arsy-Nya Rabb kita berada di atas surganya. Wa qad a'lamana jalla wa ala annahu mustawin ala arsyihi, dan Allah juga telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Fa khaliquna alin fawqa arsyihi alladhi huwa fawqa jannatihi, maka pencipta kita lebih tinggi berada di atas arsy-Nya, yang arsy-Nya itu berada di atas surganya. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkataan ulama Syafi'iyah yang tidak mungkin kita nukilkan seluruhnya, yang semua menyatakan adalah Allah berada di atas arsy. Cukup bagi kita buku yang ditulis oleh Imam Zahabi, judulnya Al-Ulu li Alil Ghaffar, sifat ketinggian Allah, yang itu sekarang dicetak 2 jilid, menukil puluhan atau bahkan mungkin lebih dari 100 perkataan ulama tentang bahwasanya Allah berada di atas arsy. Dan kita dapati perkataan para sahabat, perkataan Rasulullah SAW, perkataan para ulama salaf, semuanya mengatakan Allah berada di atas arsy. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita ingin menyinggung sebagian syubhat ya yang dilontarkan oleh orang-orang yang menolak Allah berada di atas arsy ya. Sebagian sudah kita singgung, namun tidak mengapa kita runtutkan kembali ya. Di antaranya misalnya mereka mengatakan dengan logika mereka, seandainya Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Dan syubhat ini disampaikan oleh Razi dan juga dinukil oleh orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang. Logika mereka, Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy yang berada di bawahnya. Dan kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, karena biasanya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Bantahannya kita mengatakan itu tidak lazim. Bisa jadi yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan bisa jadi yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya antara langit dan bumi. Langit dan bumi sama-sama makhluk. Langit lebih tinggi daripada bumi, dan langit lebih luar dan lebih besar daripada bumi. Bahkan langit tidak butuh kepada bumi. Allah mengangkat langit bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyangga langit dari bumi. Ini dalil bahwasanya yang di atas tidak mesti butuh yang kepada yang di bawah. Yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah. Yang di atas tidak mesti kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih besar daripada bumi padahal dia di atas, langit tidak butuh kepada bumi padahal dia di atas, dan langit tidak nempel kepada bumi padahal dia di atas. Maka apalagi pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka selalu menolak sifat? Sebelum mereka menolak sifat, mereka mentasbih. Oleh karenanya para ulama mengatakan kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat pasti dia menyamakan Allah, menganalogikan Allah dengan makhluk, baru kemudian dia menolaknya. Dia bayangan dia kalau begitu seperti makhluk, maka dia tolak. Padahal kita tahu tidak mesti sama antara, dan harus berbeda antara Allah dengan apa? Makhluk. Contohnya mereka mengatakan kalau Allah turun ke langit ke dunia, berarti Allah turun seperti orang yang turun dari kursinya atau orang turun dari mimbarnya. Tidak ada Ahlussunnah pernah mengatakan demikian. Para ulama Ahlussunnah yang menetapkan Allah turun ke langit dunia, mereka mengatakan bila kaif, tidak tahu bagaimananya. Karena Anda kalau ingin tahu bagaimananya, harus Anda tahu bagaimana hakikat langit. Langit itu bagaimana hakikatnya, mana ujungnya, mana pangkalnya, luasnya seperti apa, mana langit dunia, mana lain langit dunia. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi, Anda harus tahu bagaimana zat Allah. Karena sebab dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat, tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimana zat. Kalau Anda ingin tahu bagaimana sifatnya Allah, Anda harus tahu bagaimana zatnya Allah. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana Anda tahu bagaimana sifatnya Allah? Kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana Anda tahu turunnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Anda harus tahu zatnya Allah dan zatnya langit. Anda harus tahu sifatnya Allah, sifatnya langit, baru bisa Anda bayangkan. Kalau Anda tidak tahu zatnya langit, dari mana ujungnya, mana pangkalnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa Anda mengetahui bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu menolak sifat, sebelumnya mereka menyamakan dahulu. Padahal tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Di antara syubhat mereka ya, mereka mentakwil tadi telah kita sebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, katanya istawa artinya istaula. Bahwasanya istaula
bukan artinya Allah berada di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Tadi telah kita bantah dari penukilan perkataan Al-Baqilani atau perkataan Al-Baihaqi. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Allah senantiasa menguasai perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah senantiasa menguasai seluruh makhluknya. Kalau kita mengatakan maksudnya Allah menguasai arsy, padahal ayatnya tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Kelazimannya berarti sebelumnya arsy di luar dari kekuasaan Allah, dan ini adalah kekufuran. Berarti ada makhluk yang tidak dikuasai oleh arsy, dia tidak dikuasai oleh Allah, dan ini adalah kekufuran. Padahal seluruh makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka yang mereka sampaikan, kata mereka istiwa maknanya 7. Dari itulah kita sebutkan, benar secara bahasa istiwa maknanya 7. Tetapi tatkala istiwa digandeng dengan kata gandeng ala, itu maknanya cuma 1, yaitu berada di atas. Ya. Oleh karenanya istiwa bisa maknanya 7, tergantung kata gandengnya, tergantung konteksnya. Tapi kalau sudah ada digandeng dengan istawa ala, maka maknanya hanya 1, yaitu di atas. Kemudian di antara syubhat mereka, kata mereka, kalau Allah di atas, kemudian penduduk bumi sebelah utara mengangkat tangan ke atas, kemudian penduduk bumi sebelah selatan mengangkat tangan ke bawah, berarti Allah di bawah dong. Ini syubhat mereka. Kata kita jawaban kita bahwasanya ya, bumi ini bulat ya. Kemudian namanya atas itu adalah semakin jauh dari apa? Dari bumi. Semakin menjauh dari bumi namanya atas. Oleh karenanya orang mengukur atas dengan misalnya di atas permukaan air. Ini di atas permukaan air, mau airnya di utara, di timur, selatan, tetap saja pengukurannya di atas permukaan air. Seandainya bumi ini bulat, kemudian ada bangunan di atas permukaan air, di atas kita tingginya 10 meter, kemudian di bawah kita 100 meter, mana yang lebih tinggi? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Yang ini, karena pengukuran atas itu dari atas permukaan air laut ya. Semakin keluar daripada poros bumi, maka semakin ke arah atas. Paham? Ini disepakati oleh seluruh penduduk bumi. Anda kalau ingin bilang di atas, ukurannya dari bawah, dari poros bumi. Semakin ke bawah ke poros bumi berarti semakin ke bawah. Semakin keluar dari poros bumi berarti semakin apa? Ke atas. Dan sama, yang di penduduk bumi di atas utara sama penduduk bumi bagian selatan sama-sama menuju ke arah Allah. Bumi ini sangat kecil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, tapi saya katakan kalau saya jadi raksasa, kemudian bumi kecil seperti ini, saya pegang bumi seperti ini, maka seluruh yang dalam bumi kalau ngarah keluar ke arah tangan saya, paham? Seandainya saya raksasa besar, kemudian saya pegang bumi dalam genggaman saya, maka seluruh yang ada di utara, selatan, timur kalau ke arah langit, ke arah kemana? Ke arah saya, karena semuanya dalam genggaman saya, paham? Tapi Allah saya tidak tahu seperti apa. Cuma saya bayangkan kalau saya makhluk raksasa, maka dimanapun dia mengarah ke atas, maka ke arah saya. Paham? Dan Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi yang di arah utara maupun arah selatan waktu berdoa ke arah atas sama-sama ke arah siapa? Ke arah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mereka berkata, sungguhnya langit itu bukan arah Allah, tapi itu kiblatnya doa. Kiblatnya doa. Kenapa orang ke arah langit? Karena memang kiblatnya doa, bukan menunjukkan Allah di atas. Ini dusta. Kalau kita berdoa menghadap kiblat, tetap aja ke kiblat kan? Kiblat kalau kita berdoa ke arah mana? Ke arah kiblat. Masalah langit merasa urusan lain. Masalah kita mencari Tuhan kita. Tetapi kalau kita berdoa disunahkan menghadap mana? Menghadap kiblat. Jadi kiblat orang berdoa tetap saja ke kiblat ke Mekah. Paham? Bukan kiblatnya ke langit. Ke langit itu masalah hati kita ingin ke arah kemana? Ke langit ya. Orang kalau kemana-mana pasti ya Allah, pasti semuanya manusia fitrahnya seperti itu. Karena Tuhan maha tinggi. Dan suatu yang tinggi kita anggap sebagai apa yang mulia ya. Oleh karenanya perkataan mereka bahwasanya langit adalah kiblatnya berdoa itu adalah kedustaan. Yang benar kiblatnya orang berdoa tetap ke arah mana? Ke arah Ka'bah, dan urusan langit urusan kita mencari Tuhan kita ya. Di antara syubhat yang paling kencang yang mereka sering ulang-ulang, kata mereka bahwasanya dahulu Allah sendirian, tidak ada makhluk, tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Nah, sekarang Anda mengatakan Allah di atas langit, berarti Allah bertempat. Ini kedustaan. Tatkala kita mengatakan Allah di atas langit, bukan berarti Allah ada ruang hampa yang menaunginya. Tidak berarti demikian. Berarti ada tempat yang menaungi Allah. Tidak ada. Karena yang ada adalah Allah dan makhluk. Allah adalah Rabbul Alamin. Seluruh selain Allah namanya apa? Makhluk. Maka maksudnya Allah di atas langit artinya di luar langit. Dan tidak ada lagi benda setelah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada zat setelah Allah. Jadi setelah alam semesta ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah di luar alam semesta. Bukan berarti ada ruang hampa. Tatkala kita mengatakan Allah di atas langit, bukan berarti Allah dinaungi oleh langit, tidak. Makanya kita tidak mengatakan Allah di langit. Tidak ada yang mengatakan Allah di langit, tapi maksudnya Allah di atas langit. Berarti setelah alam semesta. Tidak ada kelaziman bahwasanya Allah setelah menciptakan makhluk harus bertempat. Dulu Allah sendirian. Perlu tempat atau tidak? Tidak perlu. Setelah Allah menciptakan bumi juga Allah tidak perlu dengan apa? Tempat. Berarti Allah di atas itu tidak melazimkan butuh kepada tempat. Sehingga akhirnya begini, mereka tidak bisa melogikakan Allah di atas kecuali Allah butuh tempat. Sehingga akhirnya mereka menolak seluruh hadis. Menurut mereka tidak masuk akal. Dan ini bahaya tatkala kita memaksakan Al-Quran harus ikut akal kita, padahal akal kita penuh dengan kekurangan. Logika mereka tidak bisa jalan, bahwasanya logika mereka mereka meyakini kalau Allah berada di atas harus di tempat. Ini tidak ada yang mengatakan demikian. Ulama tidak ada yang mengatakan demikian. Mengatakan Allah di atas bukan berarti harus dinaungi oleh tempat. Faham maksud saya? Paham atau tidak? Ini penting, ini syubhat yang sering mereka sampaikan. Paham? Masih ada syubhat yang lain? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja kajian kita. Ikhwani fillah azanillah. Kemudian besok insyaallah saya akan membahas kitab Al-Qawaidul Muthla. Saya kalau tidak salah di kehutanan, tidak tahu di Manggala atau di mana, masjid mana ya. Ya insyaallah saya akan bahas tentang kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat, dan ini secara berseri ya. Seri pertama, mungkin nanti kajian berikutnya entah kapan kalau ada waktu kosong, seri kedua, dan selanjutnya seri ketiga, seri keempat, dan saya berencana untuk membahas seluruh sifat-sifat karena risalah saya S2 tentang sifat-sifat Allah yang ditolak oleh para penolak sifat. Saya akan bahas satu persatu insyaallah kalau ada waktu, insyaallah, mudah-mudahan masih hidup ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian saja pembahasan kita. Selanjutnya kita buka tanya jawab ya. Ini kertas edit korban tadi ya. Mohon maaf ya, bukan maksudnya tadi. Pertanyaannya, apakah dalam berdoa wajah kita juga harus menghadap ke atas atau cukup tangan saja ke atas? Tidak harus wajah ke atas ya. Tidak harus wajah ke atas ya. Tangan ke atas sudah apa? Sudah cukup. Tapi kalau orang melihat ke atas enggak jadi masalah, tidak jadi masalah ya. Tapi yang disunahkan adalah apa? Tangan. Oleh karena Rasulullah SAW mengangkat tangannya sampai kelihatan kedua apa? Putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam sambil mengadahkan tangan ke atas. Dan hadisnya datang dalam masalah tangan. Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Sungguhnya Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya ke arahnya. Berarti yang disunahkan apa? Adalah tangan. Terkadang orang terbawa sampai kemudian lihat ke atas juga tidak jadi masalah. Tapi yang disunahkan apa? Adalah tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar hadis di bawah ini? Barang siapa yang tidak mau menikah bukan dari golonganku. Bukan begitu hadisnya. Hadisnya ini boleh kita meriwayatkan hadis dengan makna kalau kita maknanya pas ya. Tapi kalau maknanya tidak pas maka tidak boleh ya. Yang dalam hadisnya man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci sunnahku, yang benci pernikahan. Ada orang tidak menikah bukan berarti dia benci kepada pernikahan. Seperti disebutkan sebagian ulama terkenal ya, tidak menikah karena mereka takut tidak bisa misalnya memenuhi kebutuhan istrinya. Contohnya Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dalam kondisi belum menikah. Kenapa? Beliau sering berjihad, beliau sering dipenjara. Nah, kalau punya istri gimana nanti? Kasihan. Maka beliau tidak menikah karena ada alasan yang beliau hadapi. Sementara tulisan-tulisan beliau seluruhnya menyuruh untuk menikah. Jangan kita bilang Ibnu Taimiyah nulis tentang menikah tapi tidak praktek. Enggak. Ada halangan yang buat dia tidak bisa untuk menikah karena beliau sering berjihad, beliau sering dipenjara, beliau sering bersafar, khawatir melalaikan istrinya sehingga beliau tidak menikah. Itu di antara penjelasan para ulama, wallahu alam bishawab. Jadi beda antara orang tidak mau menikah karena ada alasan tertentu, misal dia punya penyakit, dia tidak ingin menzalimi istrinya. Yang tidak boleh, yang dilarang adalah yang membenci. Rasulullah SAW mengatakan, tatkala ada seorang sahabat mengatakan, saya akan beribadah terus wa ana a'tazilun nisa, saya akan tinggalkan para wanita, saya tidak mau menikah karena wanita hanya mengganggu dalam kehidupan, mengganggu puasa saya, mengganggu apa lagi? Banyak gangguan pokoknya. Maka dia tidak mau, itu pikiran dia. Maka dia ingin tidak mau menikah supaya bisa beribadah dengan konsentrasi. Maka Nabi bantah.
Nabi mengatakan, saya yang paling bertakwa. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita, bukan cuma satu, saya nikahi para wanita. Kemudian Rasulullah SAW tutup hadisnya dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Seakan-akan Nabi ingin menjelaskan bahwasanya agama itu bukan pakai perasaanmu, bukan pakai pikiranmu, tapi agama itu ada porsinya. Ada porsi untuk beribadah, ada porsi untuk menikah, ada porsi untuk perkara dunia, ada porsi untuk perkara akhirat, ya. Barang siapa yang berlebihan dalam satu porsi, dia akan melalaikan porsi yang lain, ya. Ini tadi sudah. Ustaz, bagaimana dengan pernyataan Allah tidak memiliki ruang dan waktu, ya? Saya mengatakan Allah tidak memiliki ruang dan waktu, ya. Kalau Allah tidak memiliki waktu, tidak benar, karena Allah menciptakan makhluk pada waktu tertentu, ya tidak? Allah dahulu sendirian, kemudian lewat beberapa waktu kemudian Allah menciptakan makhluk. Berarti ada waktu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan orang filsafat yang mengatakan Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Dari mana? Kenapa Anda harus mensyaratkan Tuhan seperti itu? Kalau Anda bilang Tuhan tidak bertempat, ya kita katakan Allah tidak butuh dengan tempat. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu, itu perkaranya lain. Seandainya manusia itu adalah tempat, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Dan waktu Allah berkaitan dengan waktu. Buktinya Allah menciptakan makhluk setelah waktu tertentu. Ya, jadi beda perkataan. Hati-hati perkataan mereka ini permainan, ya. Mereka mengatakan Allah tidak berkaitan dengan waktu ini. Maksudnya bagaimana tidak berkaitan dengan waktu? Tidak benar seperti itu. Maksudnya bagaimana Allah tidak berkaitan dengan tempat? Tapi kalau dikatakan Allah tidak butuh tempat, itu benar. Allah tidak butuh dengan apa? Tempat, karena tempat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saat berdialog dengan Allah, mata melihat ke tempat sujud, dilarang melihat ke atas, ya. Kita sholat tidak boleh melihat ke atas karena kita sedang mengagungkan Allah, sedang kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak juga tatkala Anda sujud kemudian Anda mengangkat kepala, tidak perlu. Namun itu bukan berarti Allah tidak di atas, ya. Jangan sebagian orang melihat satu dalil kemudian membuang seluruh dalil. Orang tatkala sujud itu memang dia harus mengkondisikan dirinya, ya, untuk merendah di hadapan Allah, sehingga dia meletakkan bagian terhormat di tubuhnya itu kepalanya di bagian yang hina itu di tanah. Kemudian dia berkata apa? Subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya sangat rendah dan Engkau maha tinggi, ya Allah. Justru sujud itu menunjukkan Allah berada di atas. Paham? Ini tadi sudah saya bantah juga. Ada satu dai pernah berkata jika Allah beristiwa di atas ars berarti Allah butuh kepada ars. Ini tidak benar. Tadi telah kita bantah logika antara langit dengan apa? Langit dengan bumi. Kita bilang datangkan perkataan ulama salaf. Anda yang mengatakan Allah tidak ada di atas ars, Anda yang mengatakan Allah tidak di atas, datangkan satu saja perkataan sahabat. Kalau kita tadi sudah nukil perkataan sahabat banyak, kita sudah nukil hadis Nabi banyak, kita sudah nukil perkataan para salaf banyak. Anta datangkan satu perkataan ulama salaf. Dia tidak akan mendapatkan kecuali perkataan Jahmiyah atau perkataan Asy'ariyah, ya. Orang-orang yang menyimpang. Adapun perkataan para sahabat tidak akan dia dapatkan. Dari hadis Nabi tidak akan dia dapatkan. Dari Al-Qur'an apalagi tidak akan dia dapatkan. Kalau dibangun di atas apa? Kalau enggak di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya kaidah orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah, kapan dari dalil bertentangan dengan akal maka akal harus didahulukan. Ini dalil mereka. Dan insyaallah saya akan bantah dalam pengajian saya besok atau setelahnya, ya. Dan ini tidak benar. Justru akal kita itu harus tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita harus ikut akal, mau ikut akal siapa? Jahmiyah atau Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Bagaimana hukumnya orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu berada di hati, atau mereka meyakini bahwa dalam perkataan baik ada Allah di bibirnya? Nah, ini kalau perkataannya adalah sekedar kiasan, maka ini sekedar kiasan. Tapi kalau maksudnya adalah sesungguhnya Allah bersatu dengan dirinya, maka ini kekufuran. Inilah keyakinan orang-orang Nasara yang meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa. Dahulu orang Nasara, ya, ada beberapa kelompok di antara mereka, mungkin sampai sekarang, ada yang meyakini bahwasanya Allah menempati Nabi Isa seperti air yang ditumpahkan di gelas. Allah menempati Nabi Isa. Ada yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa seperti
teh yang dicampur dengan air kemudian diaduk menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan dua-duanya merupakan kekufuran. Karena kalau Allah menempati Nabi Isa, berarti Allah harus turun level sehingga seperti makhluk dan butuh kepada makhluk untuk ditempati. Dan Allah Maha Esa, Allah tidak butuh. Allah As-Samad, Al-Fardus Samad, tidak butuh dengan makhluknya. Oleh karena kalau seorang meyakini seperti pemahaman Manunggaling Kawula Gusti Widatul Wujud, Allah bersatu dengan dia, ini kekufuran. Ini apa? Kekufuran. Seperti mengatakan tidak ada di balik jubahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Ibnu Arabi, dia berkata, "Wal abdu rabbun wa rabbu abdun." Ya wa ya laita syi'ri manil mukallaf. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Kalau begitu siapa yang disuruh salat? Kalau kalian mengatakan hamba disuruh salat padahal dia adalah Tuhan. Ya, jadi ini perkataan kekufuran. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan apa? Hamba. Saya pernah bertemu dengan seorang kisah lama ya, sekitar saya masih di Irian Jaya, masih di Sorong. Waktu saya masih SMA, saya sholat, samping ada orang sholat selalu khusyuk, sholatnya baik ya. Tahu-tahu dia ketemu saya, dia bilang, "Oi Firanda, tahukah kamu bahwasanya Tuhan telah berkata kepada saya, kamu adalah saya adalah kamu," katanya. Subhanallah, model kamu kurus krempeng kayak gini jadi Tuhan. Mending yang gemuk jadi Tuhan. Ini kurus krempeng kayak gini jadi Tuhan. Subhanallah, kasihan ya. Kasihan. Ini pemahaman sebenarnya dari mana dia dapatkan? Menganggap dirinya adalah apa? Tuhan. Ya, pemahaman sufi yang tidak benar. Ini adalah kekufuran. Namun kadang-kadang mereka ditipu dengan jin. Datang jin mengatakan, "Saya Rabbmu, saya Tuhanmu, dan kau adalah aku adalah apa? Kamu." Ustaz, apakah sunnah wajib diimani oleh setiap muslim? Iya, namun namanya kita sunnah bertahap. Setiap sunnah yang sahih yang sampai kepada kita harus kita imani. Karena itu sabda Nabi SAW. Dan ini bertingkat-tingkat seorang muslim. Bukan saya katakan seluruh sunnah harus kita ketahui. Kalau seluruh sunnah harus kita ketahui, kita ulama kalau begitu. Ya. Padahal ada sunnah yang, bahkan ulama saja kata Imam Syafi'i, ada sunnah yang luput darinya. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada ulama yang mengetahui seluruh sunnah, pasti ada sunnah yang luput darinya. Maksudnya setiap sunnah yang sahih yang sampai kepada kita wajib untuk kita imani. Karena itu perkataan Nabi SAW, dengan syarat itu sunnah yang sahih. Ustaz, apakah di Indonesia ada kelompok Jahmiyah? Kalau yang mengaku Jahmiyah ini kelompok yang dibenci oleh Asy'ariyah dan dibenci oleh Mu'tazilah. Mereka mengaku bantah Jahmiyah. Namun ternyata pada kenyataannya ada ya kesamaan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dengan Jahmiyah, sama-sama menolak sifat-sifat Allah, dan di antaranya sama-sama menolak Allah berada di atas ya. Jadi kalau dikatakan ada kelompok Jahmiyah, jawabannya tidak ada. Tapi apakah ada orang yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah? Jawabannya ada. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Ada pertanyaan, kenapa Islam melarang pacaran? Katanya pacaran itu enggak baik, berdosa dan bisa kena murka dan azab Allah. Tapi toh banyak yang dulunya mereka berpacaran di masa mudanya dan menikah sehingga sekarang dikaruniai keluarga yang harmonis. Keluarganya langgeng dan memiliki anak dan cucu yang baik, yang sukses, pintar-pintar dalam urusan agama dan dunianya. Berarti yang dikatakan berpacaran tidak baik itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Saya takut doktrin seperti ini melekat di pikiran anak muda. Kita bilang juga banyak orang kafir yang juga kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Muhammad, juga nikah, tentram, punya anak, berhasil juga jadi dokter, ya atau tidak? Ya. Kita bilang dahulu banyak orang pacaran mereka enggak ngerti ya. Tugas kita mengingatkan. Ada orang juga berzina, kemudian anaknya juga baik-baik, ada juga ya. Ya. Ada orang juga koruptor, juga anaknya berhasil, ada juga ya. Artinya maksud saya itu tetap haram, hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis yang ada. Hukuman itu bisa jadi dunia, bisa jadi di mana? Di akhirat. Dan saya katakan kebanyakan orang dahulu pacaran tidak ngerti kalau pacaran itu apa? Haram ya. Sekarang baru kemudian berkembang Islam, ilmu agama ya, baru kita tahu bahwasanya pacaran itu haram. Sebagai bukti bahwasanya pacaran itu buruk, gara-gara pacaran banyak orang berzina. Dan lihatlah mungkin rusaklah moral anak laki-laki, perempuan, kemudian terjadi penyelewengan, perselingkuhan dan macam-macamnya, kemudian berkembang dengan adanya
penggunaan obat-obat terlarang. Kita bilang banyak orang pacaran yang anak-anak yang baik, banyak juga yang rusak, banyak yang terjerumus dalam perzinahan. Dan kalau kita berdalil dengan kenyataan, maka akan banyak perkara yang akan kita halalkan, di antaranya kekufuran. Karena kita dapati ada juga orang-orang kafir yang dia juga hidup tentram, punya anak juga baik-baik saja, harmonis saja, tapi dalam kondisi apa? Kafir ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.